Saudara-saudari umat paroki Onekore yang saya kasihi dalam Kristus. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Pada video kali ini, kita akan langsung mendalami tema pertemuan pertama, yaitu Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Namun saudara-saudari, sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk mempersiapkan kitab suci. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai pertemuan pertama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, pada pertemuan pertama ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus yang mendatangi para muridnya saat mereka diterpa goncangan angin sakal. Saat itu mereka sangat lelah, tak berdaya, dan nyaris putus asa. Tetapi Tuhan Yesus pada saat yang tepat hadir dan segera menolong mereka. Saudara-saudari, dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan untuk menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Ia selalu siap datang menolong kita di saat kita merasa takut, di saat kita merasa kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Karena itu saudara-saudari, marilah dalam pertemuan pertama ini kita melihat seluruh pengalaman hidup kita, terutama pengalaman kesulitan, dan menyadari kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kita. Marilah kita berdoa. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang kebahagiaan, sukacita, dan kegembiraan yang selalu berjalan seiring dengan harapan-harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita memasuki tahap berikut dalam pertemuan ini, yaitu pendalaman kitab suci. Namun sebelum kita memasuki tahap pendalaman, saya mengajak kita semua untuk membuka perikop Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Untuk saudara-saudari Bapak Ibu yang memiliki kitab suci, kita bisa membacanya secara bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, untuk mendalami teks yang baru saja kita baca, mari kita bersama-sama menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Yesus setelah memerintah para murid untuk pergi mendahuluinya? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita lihat pada ayat 23. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang dan menyuruh para murid pergi mendahuluinya, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Penginjil Matius mengisahkan peristiwa ini setelah membuat mujizat memberi makan orang banyak hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi tokoh besar dalam sejarah bangsa Israel untuk berdoa. Misalnya, Musa dan Elia berdoa di Gunung Sinai. Dalam Injil Matius, gunung adalah sebuah tempat untuk berjumpa dengan Allah. Dan Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapanya yang menjadi sumber kekuatan baginya dalam menjalankan misi pengutusannya mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudari, kurang lebih ada 2 pesan yang bisa kita hayati dari doa Yesus ini. Pertama, sesibuk-sibuk apapun kita dalam tugas-tugas kita, kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Yesus saja yang adalah Allah dan manusia tetap saja berdoa kepada Bapanya. Apalagi kita yang hanyalah manusia biasa-biasa saja. Kedua, dalam banyak kisah kita melihat bahwa Yesus setelah sibuk dalam pelayanannya, ia selalu menyempatkan diri untuk menyendiri dan berdoa. Ini menjadi kesempatan baginya untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan energi untuk tugas dan pekerjaan selanjutnya. Pertanyaan saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kebiasaan berdoa di tengah kesibukan-kesibukan kita? Seringkali kita merasa lelah dan lemah di tengah kesibukan-kesibukan kita. Mungkin kita bertanya dalam diri, apakah kita kurang berdoa?
yang bisa kita renungkan, saudara-saudari, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya panik dan ketakutan? Jawaban atas pertanyaan ini bisa kita lihat pada ayat 24 dan 25. Mereka dilukiskan sedang panik karena diombang-ambingkan gelombang tinggi lantaran angin sakal. Dan melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya ini, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus seperti seorang sahabat sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang sedang berada dalam situasi sulit. Dia datang mendekati dan mendolong mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam tradisi Alkitabiah, laut atau danau sering menjadi representasi tempat tinggal kekuatan jahat yang menantang Allah. Dalam kitab Wahyu misalnya, kita lihat bagaimana penulis menggambarkan kemenangan Allah atas iblis yang ditandai dengan tidak adanya laut. Penulis Wahyu mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi." Maka saudara-saudari, jika para murid ketakutan di tengah bergoncangnya air danau, ini tidak mengherankan, sebab mungkin saja mereka berpikir bahwa kekuatan jahat sedang menantang mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Danau Galilea itu ibarat kehidupan kita. Terkadang ia tenang dan menyenangkan dan memberi keindahan, tetapi terkadang pula menjadi ganas dan tak terkendali. Semua itu adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai umat beriman, mari kita menyerahkan semua dinamika kehidupan kita, termasuk pengalaman-pengalaman sulit yang kita hadapi, kepada Yesus yang adalah sahabat seperjalanan kita.